Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Saat ini kita akan kembali ketemu sama Kak Dea. Kita mau IHMPA online di hari Minggu ini. Pasti sudah pada mandi kan? Sudah mandi, sudah siap memuji Tuhan, sudah disiapkan Alkitabnya kan ya? Oke, kita mulai ya. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi dengan lagu Halo, Halo, Apa Kabarnya? Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang baru ini, di hari yang cerah, Minggu pagi yang cerah. Tuhan, saat ini kami adik-adik layan beribadah IHMPA online. Tuhan memberkati biar IHMPA online ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang, duduk manis, kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan menjaga, menyertai adik-adik. Masih bisa bernafas di pagi hari ini, masih bisa merasakan ketemu dengan keluarga, papa mama, lalu masih bisa ketemu online sama Kak Dea hari ini. Kita IHMPA online, berarti Allah itu baik, Tuhan Yesus itu baik buat kita, buat semuanya. Nah, yuk kita menyanyi Allah itu baik. Saatnya kita mau baca Mazmur. Kita buka Mazmurnya dari Perjanjian Lama, biasa disingkatnya MZM. Mazmur pasal 108 ayat kedua sampai ayat kelima. Kita baca sama-sama, yang sudah katakan amin. Ya. Mazmur pasal 108 ayat 2 sampai 5, syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Adik-adik, kalau misalnya ada yang mau memuji Tuhan, mau sama kakaknya atau sendirian di IHMPA online, boleh ya, nanti bilang ke mama papanya biar disampaikan ke kakak layan, nanti biar bisa dimasukkan di IHMPA online. Nah, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan dari Kak Shirley, kita siapkan hati dan pikiran kita menyanyi tiap waktu, tiap jam. Yesus dengar doa.
Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sherly. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di ibadah hari Minggu pagi ini di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Silahkan buka Alkitabnya adik-adik. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Kalau sudah dapat, kita lipat tangan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun anak-anak kami untuk tenang, duduk dengan tenang dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga membantu mereka untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hamba juga dalam menyampaikan firman ini, sehingga apa yang disampaikan berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Sudah dapatkan? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Kita bacanya bersama-sama ya. Ayat 6-16. 1, 2, 3. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gurun Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ayat 16 yang terakhir, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik, pembacaan kita di dalam Hakim-Hakim ini menceritakan bahwa setelah Yosua mati bersama orang-orang tua-tua mereka, itu yang tua-tua, opa-opa, oma itu sudah meninggal. Meninggal kenapa? Karena usia mereka sudah lanjut. Nah, Yosua ini sama orang tua-tua itu, generasi yang tua itu yang membawa bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan ketika mereka sudah dibebaskan. Nah, Yosua dan orang tua-tua ini yang membawa bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, sehingga tembok itu diruntuhkan, sehingga Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sudah meninggal karena sudah lanjut usia, nah generasi yang muda, generasi yang lahir di tanah Kanaan itu akhirnya mereka berpaling kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, Yosua dan generasi yang tua itu menyembah Tuhan. Nah, generasi yang muda ini mereka menyembah dewa-dewa Baal, menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Nah, di sini Tuhan akhirnya marah karena
yang tua-tua Yosua itu mereka berjanji bahwa mereka akan tetap setia dan takut kepada Tuhan. Tetapi ternyata angkatan yang baru ini, generasi yang baru setelah Yosua meninggal, mereka malah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan akhirnya mereka dihukum. Mereka dihukum dengan cara bangsa lain itu berperang melawan bangsa Israel dan akhirnya mereka kalah. Mereka dirampok dan mereka dijajah. Nah, gak enak hidup dijajah itu adik-adik. Mereka mau makan saja susah sekali. Bahkan mereka harus membayar pajak kepada para penguasa. Mereka juga bekerja untuk memberi makan kepada para penguasa. Jadi hidup mereka itu sangat tersiksa. Mereka hidup dengan penuh kesusahan. Itu hukuman Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka berpaling kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Nah, akhirnya bangsa Israel ini sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan dan mereka berseru minta tolong. Mereka menyesal dan akhirnya memohon pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar doa permohonan bangsa Israel dan Tuhan menolong mereka. Nah, akhirnya Tuhan mengirimkan hakim-hakim untuk bangsa Israel. Hakim-hakim ini mereka memimpin bangsa Israel. Apa sih tugas dari hakim-hakim ini? Mereka ini, hakim-hakim ini yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tugas hakim-hakim ini yaitu mereka mengajak supaya bangsa Israel itu sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka. Jadi hakim-hakim ini mengajak dan mengasih tahu kepada kamu bangsa Israel bahwa kamu itu loh sangat berdosa dan sangat bersalah. Jadi hakim-hakim mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh bahwa bangsa Israel menyadari kesalahan dan dosa mereka supaya bangsa Israel itu bertobat dan kembali kepada Allah, dan bangsa Israel itu supaya takut akan Allah, takut akan Tuhan. Nah, itu tugas daripada hakim-hakim. Dan yang kedua, tugasnya itu hakim-hakim ini memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Kan Tuhan menghukum mereka, jadi bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa lain. Nah, jadi hakim-hakim ini juga memimpin bangsa Israel untuk melawan musuh-musuh bangsa Israel. Nah, karena mereka sudah berpaling kepada Tuhan, mereka sudah percaya dan setia kepada Tuhan, akhirnya di dalam setiap peperangan itu mereka dimenangkan oleh Tuhan. Nah, setiap peperangan itu selalu ada dipimpin oleh seorang hakim. Ada yang tahu nggak hakim-hakim setelah Yosua? Bisa sebutin? Ayo, siapa aja? Nah, bisa baca ya dek di hakim-hakim di pasal selanjutnya ya, nama hakim-hakim yang ada di kitab kita di hakim-hakim. Nah, kenapa Tuhan mengampuni bangsa Israel? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan juga mengasihi adik-adik. Jadi bukan cuma bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan, tapi adik-adik juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka adik-adik juga harus takut akan Tuhan. Apa sih, bagaimana? Takut Tuhan itu bagaimana sih? Nah, adik-adik, kalau kita takut akan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Apa saja sih perbuatan-perbuatan yang baik? Ayo sebutin satu-satu sampai bisa. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, yang sederhana saja di rumah, kita harus selalu mendengarkan perintah daripada orang tua. Ya, jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Sederhananya ketika di rumah, kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan mama papa. Kakak adik jangan suka berkelahi dan jangan suka rebutan benda-benda atau sesuatu atau mainan ya, karena itu tidak Tuhan tidak inginkan. Nah, perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai oleh Tuhan, ketika kita
belajar di sekolah. Ayo siapa yang suka nyontek. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi ketika kita bersekolah, sekalipun saat ini ya karena kondisi pandemi virus corona kita bersekolah di rumah, tetapi pada saatnya kita juga akan bersekolah di sekolah. Nah, ketika kita di sekolah, ketika kita takut akan Tuhan, jangan pernah menyontek. Terus kalau mau nyontek itu jangan takut sama guru. Jadi pas tidak ada guru nyontek, pas ada guru kita nyontek, berarti itu kita tidak takut sama Tuhan, kita takut kepada manusia. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, mau ada gurunya, mau tidak ada gurunya, kita tidak boleh menyontek karena kita takut kepada Tuhan. Jadi jangan takut kepada manusia. Ketika adik-adik takut kepada Tuhan, pasti adik-adik tidak mau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Yang pertama tadi jangan nyontek. Terus yang kedua, jangan berkata-kata yang tidak sopan. Kadang-kadang adik-adik ya kalau misalnya sudah ngumpul sama teman-temannya, seringkali berkata-kata yang tidak sopan. Tidak boleh ya, adik-adik, itu tidak bagus, tidak enak didengar. Sebagai anak-anak Tuhan harus mengeluarkan kata-kata yang baik, harus mengeluarkan kata-kata yang memuji Tuhan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas dilakukan atau dibicarakan, dikeluarkan anak adik-adik. Jangan sampai ya berkata-kata yang tidak bagus. Nah, yang ketiga, kita perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan itu jangan suka mengambil barang-barang orang lain. Jadi ketika kita bermain, sekalipun teman kita tidak melihat dia punya barang-barang, mungkin makanan, minuman, atau mungkin uang, jangan pernah kita mengambil barang-barang mereka ya, karena itu perbuatan yang tidak takut akan Tuhan. Jangan pernah adik-adik melakukan perbuatan itu yang mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Tidak boleh adik-adik ya, itu akan menyakiti hati Tuhan. Nah, selanjutnya yang keempat, perbuatan yang tidak menyenangkan yang menggambarkan bahwa adik-adik tidak takut akan Tuhan, yaitu jangan melawan mama papa. Ketika mama papa minta tolong melakukan sesuatu, kita jangan melawan. Belum apa-apa baru mama papa minta tolong begini, kita sudah keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, kita sudah melawan, kita sudah membantah. Seringkali kan kalau misalnya adik atau kakak minta tolong mama ambilkan ini, belikan ini, tolong sapu ini, tolong cuci ini, kita langsung marah-marah, kita bilang, mama ini enak aja nyuruh-nyuruh, mama dong lakukan sendiri. Jangan begitu ya, jangan pernah kita melawan mama papa, jangan pernah kita menyakiti hati mama papa, jangan pernah adik-adik berteriak keras sama mama papa, apalagi ngomel-ngomel, apalagi marah-marahin. Tidak boleh ya, anak-anak harus menghormati dan menghargai mama papa. Nah, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak takut akan Tuhan. Senantiasa kita mau melakukan yang menyenangkan hati kita sendiri ya. Jadi kita harus, ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan, kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Nah, ketika kita atau adik-adik mengasihi Tuhan, kita harus taat dan setia. Adik-adik harus menjadi teladan dan harus menjadi teladan bagi orang lain, baik di rumah, di gereja, dan di sekolah, dan ketika kita bermain. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, adik-adik harus menjadi teladan bagi orang lain, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan di tempat di mana adik-adik bermain. Nah, bagaimana supaya adik-adik bisa menjadi teladan bagi orang lain? Yang pertama, jangan sombong. Apalagi kalau ada adik pintar, cantik, punya barang-barang bagus, suaranya bagus, jadi sombong. Jangan ya. Jadi ketika kita ingin menjadi teladan bagi orang lain,
Kita jangan pernah sombong dengan segala apa yang ada, kelebihan yang ada dari kita. Dan jangan suka berbohong. Tidak boleh adik-adik berbohong, dan kita juga harus rajin belajar, rajin berdoa. Rajin belajar supaya kita selalu pintar, supaya kita ranking, dan kita rajin berdoa supaya hidup kita lebih bagus, dan tetap ketika kita rajin berdoa supaya kita jadi lebih pintar. Dan yang terakhir, ketika kita adik-adik mau menjadi teladan, jangan melawan orang tua. Sebagai anak-anak harus menghormati dan mengasihi orang tua. Jadi ketika adik-adik dan kakak mengasihi Tuhan, kita harus takut orang tua, kita harus takut kepada Tuhan, yaitu dengan taat dan setia, supaya diri kita menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kita harus menjadi teladan? Jangan sombong, jangan suka berbohong, harus rajin belajar, rajin berdoa, dan tidak melawan orang tua. Nah, Kak Seli sudah selesai bercerita. Nah, sekarang kita berdoa ya. Nah, Tuhan memberkati ya adik-adik. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini firman mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, taat dan setia, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan diri kami anak-anak-Mu untuk tidak sombong, tidak suka berbohong, untuk tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan tidak melawan orang tua, sehingga hidup kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, selanjutnya kita dengarkan, kita kembali ke Kakak Dea. Kita memberikan persembahan syukur. Nanti adik-adik bisa dikumpulkan di dalam amplop, nanti dikasih ke papa mamanya biar dikasihkan ke kakak lain atau majelisnya. Nah, kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat IHMPA online pada pagi hari ini, dan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan yang kami imani, kami percaya ini berasal daripada Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, biar kiranya Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati mereka yang mengelola persembahan ini, biar kiranya boleh mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. IHMPA online-nya sudah selesai. Kita sampai ketemu di IHMPA online di minggu-minggu setelahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jadi kita tutup dengan doa berkat ya. Kita bersatu dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami anak-anak-Mu, anak-anak layan kami senantiasa mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, taat dan setia, dan biarlah mereka senantiasa menjadi teladan bagi orang lain, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun mereka bermain. Pimpin anak-anak layan kami dalam kehidupan pendidikannya, dalam kesehatannya. Tuhan jaga dan lindungi. Biarlah anak-anak layan kami senantiasa takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, mengasihi saudara-saudara, kakak dan adik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin.